Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sardiat, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Adapun fasilitator kami yaitu Bapak Nasri SPD MPD dan pengajar praktik kami Ibu Esterlina SE MPD. Izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Adapun tujuan pelaksanaan dari aksi nyata ini adalah: 1. Calon guru penggerak dapat mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dalam lingkungan kelas. 2. Calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Berikut ini dokumentasi bagian pertama, berbagi materi budaya positif kepada rekan-rekan guru di sekolah. Terhormat Bapak Ibu pengawas, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu rekan guru, serta staf yang saya hormati. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kali ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan. Ini merupakan salah satu kegiatan rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu men-share atau membagikan materi atau sedikit materi kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Sekadar informasi Bapak Ibu bahwa pendidikan guru penggerak ini merupakan salah satu upayanya adalah untuk menciptakan guru yang dicita-citakan oleh dunia pendidikan. Ya, kami sudah menjalani guru penggerak ini selama 2 bulan dan telah menyelesaikan 1 modul. Modul ini terbagi menjadi 4 modul. 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini pada modul ini mengajarkan kami bahwa bagaimana memandang peserta didik itu seperti tanaman, dan kita ini guru sebagai petani. Setiap tanaman itu pasti memiliki perbedaan, maksudnya kebutuhan yang berbeda-beda, dan kita sebagai petani atau guru harus melayani setiap kebutuhan dari peserta didik. Tidak hanya melakukan pengajaran saja secara umum, tetapi kita harus menelisik satu persatu kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh peserta didik. Nah, kita juga dalam mengajar harus memerdekakan peserta didik, memikirkan kodrat alam dan kodrat samanya dan sebagainya. Nah, di dalam materi tersebut kita dapatkan di filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan modul yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Di sini diajarkan kami bahwa bagaimana berkolaborasi dengan guru-guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Lalu yang ketiga yaitu adalah visi guru penggerak. Ya, sebenarnya visi kita itu sebagai visi sekolah sebenarnya harusnya begitu, ada fase-fasenya atau ada tahapan-tahapannya. Yang kami dapatkan itu adalah tahapan Bagja. Ya, akronimnya itu ya. Dan untuk hari ini yang saya ingin share di sini Bapak Ibu adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah budaya yang mengangkat kuat menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu, terus-menerus, dan sadar oleh setiap warga sekolah. Sebelum kita memasuki materi ini lebih jauh, di sini ada sebuah kasus yang saya mohon kepada Bapak Ibu memberikan komentar. Apakah Bapak Ibu setuju atau sepakat tindakan yang dilakukan oleh guru dari Sabrina ini? Adapun kasusnya adalah
saya amunisi dibacakan, yaitu Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi Sabrina ini disuruh pulang. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan tidak banyak berdiam dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, ini adalah kasus pertama Bapak Ibu, Sabrina, dan saya memohon tanggapan Bapak Ibu mengenai ilustrasi kasus ini. Apabila Bapak atau Ibu itu berada pada posisi Pak Lukman, apakah Bapak setuju atau bagaimana? Ada yang bisa memberikan komentar, Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Ambone. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatan ini. Kalau saya secara pribadi setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Lukman. Kenapa saya setuju? Karena kita harus bagaimana menanamkan nilai-nilai kedisiplinan bagi siswa. Nah, ketika misalnya tadinya Sabrina yang sudah terlambat menggunakan lagi sepatu yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah, ketika nantinya misalnya dibiarkan oleh Pak Lukman menggunakan sepatu itu, akan berdampak negatif bagi temannya yang lain, menjadi pelajaran yang tidak baik bagi temannya yang lain. Seseorang siswa yang sudah melanggar dengan dua pelanggaran yang sekaligus dilakukan bisa dibiarkan begitu saja. Tetapi ketika seperti Pak Lukman melakukan itu, maka akan jadi efek jerah bagi si Sabrina dan juga menjadi teladan atau contoh bagi teman-teman yang lain bagaimana supaya semuanya mengikuti aturan yang ada. Seperti itu saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin berkomentar? Ya, jadi ya silakan Ibu. Ya, saya pada posisi Pak Lukman tadi mungkin kurang satu jenis karena ketika siswa kita paksakan begitu, siapa tahu di rumahnya cuma satu sepatu, maksudnya cuma ini saja. Nah, mungkin
terlambat bangun, buru-buru, nah, sampai tidak sesuai dengan itu. Jadi sebagai seorang pendidik, ya kita tanya dulu apa masalahnya sehingga dia melakukan seperti itu. Karena apabila kita kasih sanksi seperti tadi, keluarkan sepatu, nah, bisa-bisa dia maksudnya down, tidak semangat. Nah, jadi mungkin kita sebagai pantuman tadi, seperti pantuman tadi, seharusnya dia panggil apa sanksi apa masalahnya, dia seperti begitu. Nah, mungkin dari Terima kasih Bu Rifka. Naik kasus di atas dan sebentar kita akan telusuri dan kita juga mungkin masing-masing memiliki tanggapan atau komentar mengenai kasus di atas. Dan sebentar kita akan refleksikan apakah tanggapan kita ini sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Ya. Selanjutnya kasus yang kedua. Atau langsung saja ya. Ya langsung saja. Jadi kita pelajari di sini adalah disiplin positif. Ya, di sini disiplin positif menurut Dr. William Glasser, ya. Sebenarnya tujuan pendidikan itu adalah mendisiplinkan. Apa itu disiplin? Patuh. Nah, di sini peserta didik yang diharapkan patuh di sini ada dua motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu atau motivasi dari luar adalah maksudnya peserta didik akan patuh apabila dia diberikan hukuman. Ini adalah motivasi eksternal. Lalu peserta didik akan disiplin apabila dia diberikan imbalan. Nah, ini juga merupakan motivasi eksternal. Yang kita harapkan di dalam dunia pendidikan yaitu motivasi atau perubahan atau disiplin pada diri peserta didik itu harus internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Maksudnya dia peka, dia patuh, dia sadar bahwa kalau saya berbuat begini akan begini. Harusnya kita tumbuhkan semacam itu, bukan karena kalau dihukum, kalau saya tidak melakukan begini akan dihukum. Bukan karena saya akan melakukan ini karena ini dipuji, bukan. Itu adalah motivasi eksternal, tidak bertahan lama. Seharusnya motivasi yang kita tanamkan pada diri peserta didik adalah motivasi dalam dirinya, itu motivasi internal, menyadarkan dia untuk melakukan atau tidak melakukan hal yang diinginkan. Ya, karena semua ada efek positif atau negatif ke belakangnya, ke depannya. Ya, selanjutnya kita sebagai guru sebenarnya ini ada 5 posisi dalam berinteraksi dengan peserta didik. Ada sebagai penghukum yang disampaikan tadi bahwa itu adalah penghukum. Lalu yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Lalu yang ketiga adalah kita juga kadang menjadikan peserta didik itu adalah teman. Ya, kita juga kadang memberikan tolong Bapak berikan di sana, itu adalah salah satu kata-kata yang memposisikan diri kita sebagai teman kepada peserta didik. Lalu yang keempat adalah pemantau, dan yang dicita-citakan oleh dunia pendidikan saat ini adalah kita berinteraksi dengan peserta didik harus memposisikan diri sebagai manajer. Yang kelima ini manajer. Salah satunya adalah menerapkan segitiga restitusi. Sebentar kita akan jelaskan segitiga restitusi. Ya. Kita jelaskan dulu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan disiplin? Ya. Disiplin apa itu berasal dari kata bahasa Latin disiplina, yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi atau memiliki nilai dengan disiplin diri dan murid. Ya, disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju
sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lalu, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah maknanya. Yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi biasanya kita sekarang bahwa disiplin itu ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ini adalah pengertian disiplin. Ya. Selanjutnya, jelas ya. Ya, ini tadi saya katakan tadi bahwa teori motivasi perilaku manusia. Ada tadi motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya, yang kita harapkan adalah motivasi internal atau motivasi yang ada pada diri peserta didik. Ya, kalau motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya peserta didik akan mengatakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Anggaplah membersihkan WC, memungut sampah. Ini adalah bentuk-bentuk motivasi yang disampaikan kepada dari peserta didik itu karena takut hukuman. Ya. Ini adalah motivasi eksternal dari luar. Ya. Jadi kalau dia nanti lepas dari sekolah, dia akan kembali kepada sifat aslinya. Ya, karena takut dihukum, maka muncul motivasi eksternal tidak bertahan lama. Ya, kalau peserta didik itu dihukum. Lalu motivasi eksternal yang lain adalah memberikan imbalan. Imbalan di sini bisa saja penghargaan, apakah pujian ataupun hadiah. Ini juga sebenarnya salah, Bu, Bapak Ibu. Apabila kita memberikan hadiah atau pujian kepada peserta didik, ini adalah motivasi eksternal juga. Contoh kata-katanya adalah apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kalau kita menerapkan imbalan, terima kasih Bu. Apabila kita menerapkan imbalan atau pujian dalam menghadapi peserta didik, maka muncul perasaan, salah satunya ya, muncul perasaan materialistis dan juga memunculkan sifat tidak ikhlas menolong seseorang. Ya, contoh saja, kalau kita akan memberikan satu hadiah kepada peserta didik, kalau kau melakukan ini, saya kasihkan nilai sekian. Pada selanjutnya, pada kegiatan selanjutnya dia akan menagih apa yang dikasihkan saya kalau saya melakukan lagi ini. Pasti muncul begitu. Jadi ini motivasi eksternal yang kita kalau bisa dihindari. Ya, dihindari dalam menghadapi peserta didik. Pujian maupun hadiah. Ya. Yang kita harapkan adalah motivasi internal, ya, motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Yaitu contoh katanya, saya akan menjadi seperti apa? Saya akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya? Ya. Kelas ini jadi bersih, kelas ini jadi apa kalau saya memungut sampah, seumpama. Maka muncul kesadaran pada diri peserta didik, maka memungut sampah tanpa ada hukuman, tanpa ada pujian, ya, tanpa ada pujian. Muncul kesadarannya. Jadi tugas kita adalah memunculkan kesadaran peserta didik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu adalah motivasi internal. Dan ini motivasi internal adalah motivasi yang bertahan lama. Beda dengan motivasi eksternal yang bertahan tidak bertahan lama, ya. Dan memunculkan juga efek-efek negatif pada peserta didik. Itu. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri.
Jadi kita seorang guru sebenarnya tidak mampu memerintah peserta didik ya, tidak bisa mengontrol peserta didik. Yang bisa mengontrol peserta didik itu adalah dirinya sendiri. Yang bisa mengubah peserta didik itu adalah dirinya sendiri. Tugas kita itu adalah hanya menuntun atau mengarahkan peserta didik dan menjadikan mereka merdeka dalam mengikuti pembelajaran. Merdeka itu tanpa ada penindasan, tanpa ada bulian kepada mereka, tanpa ada hukuman kepada mereka. Itu adalah merdeka. Kalau kita menghukum, itu salah satu bentuk ketidakmerdekaan kita lakukan kepada peserta didik. Ya. Saya juga sebenarnya selama mengikuti pembelajaran di pendidikan guru penggerak baru mengetahui ternyata selama saya melakukan ini ternyata salah. Ya, sebenarnya hukuman itu dan pujian tidak boleh dilakukan kepada peserta didik. Nah, ini tadi saya katakan bahwa hukuman dengan penghargaan, hukuman dengan hadiah itu sama saja berdampak negatif. Ya, hukuman dengan penghargaan atau hadiah atau pujian itu sama-sama negatif. Ya, penghargaan adalah menghukum. Yang kalah merasa bodoh dan kurang pantas. Anggaplah kita adakan kompetisi di kelas dan yang menang ada yang menang dan ada yang kalah, dan yang kalah itu pastilah merasa bodoh, merasa kurang pintar lah dengan yang lain. Jadi pada saat kompetisi selanjutnya dia akan down terlebih dahulu. Teman saya ini akan lebih pintar, saya tidak usah terlalu kreatif dalam mengikuti pembelajaran ini. Ini adalah salah satu bentuk penghargaan, itu menghukum. Lalu yang kalah akan kurang tenang dan bisa saja menindas yang menang. Ya, anggaplah orang yang kuat yang kalah. Bisa saja yang kuat yang kalah ini akan menindas atau memukul, bisa saja kontak fisik dengan teman yang menang. Ya, apalagi ada provokator dari teman yang lain bahwa kita kalah karena begini. Dia termakan asutan, maka terjadilah yang namanya konflik. Ya, jadi ini juga akan memunculkan yang namanya penghargaan yang bersifat menghukum juga. Lalu penghargaan mengurangi kreativitas. Siswa yang sudah mengetahui kreativitas teman yang lain, maka dia akan down terlebih dahulu. Ya, tidak akan mengasah kreativitasnya. Lalu yang keempat adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, kesadaran dalam diri untuk menjadi lebih baik akan kurang. Selanjutnya, ya ini contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya. Lanjut saja Pak Bu ya. Ya. Di sini ada motivasi gagal dengan motivasi sukses, yaitu motivasi gagal itu adalah hukuman, sedangkan motivasi sukses itu adalah konsekuensi. Di sini ada beberapa kasus. Saya ingin mendengarkan pendapat Bapak Ibu, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, jadi hukuman itu adalah motivasi gagal, sedangkan konsekuensi itu adalah motivasi sukses. Itu dulu yang mau ditekankan. Ini ada beberapa kasus Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku, dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lalu yang kedua,
mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini push up ini hukuman atau konsekuensi? Push up. Ya, hukuman. Ya, lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas teman-teman yang konsekuensi hukuman. Ya, konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi juga. Ya, konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Tidak di situ ya, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu seharian. Sepatu hitam. Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, pelajaran penjas ini, pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga Bapak Ibu. Ya, olahraga. Kita lihat apakah jawaban kita sudah benar atau bagaimana. Ya, jadi yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua dan ketiga juga hukuman, yang konsekuensi itu adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, lalu membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, dan lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penjas atau olahraga. Ini adalah 3 kasus yang termasuk konsekuensi dan 4 kasus yang termasuk hukuman. Kita sebagai guru harus menghindari yang namanya hukuman. Ya, hukuman. Ya. Ya, apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu? Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Apakah fisiknya atau perasaannya, itu hukuman. Ya, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi memang. Kalau kamu melakukan, kalau kamu menumpahkan air di meja, ya dilap. Kalau kamu mencoret dinding, maka dicat kembali. Itu namanya konsekuensi. Lalu yang kedua adalah untuk hukuman, membuat anak sakit, apakah itu fisik maupun hatinya, untuk jangka waktu yang lama. Ini juga biasanya kalau hukuman itu memunculkan konflik ya antara peserta didik dengan gurunya, biasanya itu, ya. Biasanya juga pada saat disuruh anak-anak, ya, maka dia tidak mau melakukan karena mungkin sudah dendam dengan kita karena sudah dihukum, ya itu. Lalu sedangkan konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin anak-anak disuruh mengecat karena dia mencoret-coret dinding, itu kurang, maksudnya tidak menyenangkan anak, tetapi itu waktunya pendek, ya. Beda halnya dengan hukuman. Lalu kalau hukuman, anak akan membenci yang namanya kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Selanjutnya kalau hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus respon atau stimulus tanggapan. Kalau kamu lapar ya makan, itu namanya stimulus respon, ya. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu kalau hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Lalu hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena mungkin kadang takut
dihukum, maka dia akan menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan, ya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, kalau hukuman itu biasanya identik dengan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya, ini yang terjadi pada diri anak kalau kita memberikan hukuman. Selanjutnya, sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tidak jangka waktu yang lama. Ini adalah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Ya. Selanjutnya, yang kita harapkan di sini adalah restitusi. Ya, restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi, salah satu bentuk dari konsekuensi atau identitas sukses. Mungkin terlalu kecil, saya bacakan. Di sini ada dua identitas gagal dengan identitas sukses. Identitas gagal itu adalah hukuman. Saya tekankan lagi bahwa identitas gagal itu adalah menghukum. Sedangkan identitas sukses itu adalah konsekuensi dengan restitusi. Ya, konsekuensi dengan restitusi. Sebenarnya masih ada lagi yang lebih baik, ya, di antara hukuman dengan restitusi, hukuman dengan konsekuensi. Yang paling terbaik itu adalah restitusi. Ya, restitusi. Ini adalah hukuman, ini adalah konsekuensi dengan restitusi. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang paling terbaik antara hukuman dengan konsekuensi, yang terbaik adalah konsekuensi. Tetapi yang terbaik lagi adalah restitusi. Kalau hukuman di sini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan hukuman konsekuensi, sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan. Ada nanti pilihan yang disampaikan. Ya, sebentar digali lebih lanjut mengenai restitusi. Ya, keyakinan kelas. Jadi tadi kita sudah jelaskan perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, sedangkan yang selanjutnya ini adalah perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Ya, peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi sebaiknya sebelum kita melakukan pembelajaran, awal pertemuan itu harus dilakukan dulu yang namanya kesepakatan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sebentar. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan, kalau peraturan itu lebih terperinci, sedangkan kalau keyakinan kelas itu lebih luas, ya. Terperinci kalau peraturan, kalau keyakinan kelas lebih luas di sini, Bu, perbedaannya. Nah, di sini ada dua contoh. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini adalah peraturan, ya. Sedangkan kesepakatan kelas adalah kami guru dan murid tidak saling menyayangi. Akarnya ini apa? Saling menyayangi. Jadi keyakinan kelasnya adalah saling menyayangi, ya. Keyakinan kelasnya adalah saling menyayangi.
menyayangi. Ya. Sedangkan peraturannya adalah datang tepat waktu mengucapkan salam. Lalu peraturannya adalah menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Ini lebih terperinci, sedangkan untuk keyakinan kelasnya harusnya lebih lebar atau mendasar, yaitu bisa saja disiplin di sini. Ya. Bertanggung jawab bisa juga, untuk kebersihan bisa juga, menjaga kebersihan bisa juga. Ya. Lalu keyakinan kelas, kami murid yang semangat belajar. Di sini keyakinan kelasnya adalah semangat. Sedangkan peraturan kelasnya adalah setiap murid harus semangat dalam mengikuti pembelajaran. Keyakinan kelasnya adalah semangat. Selanjutnya, kami murid peduli dengan teman-teman. Ini adalah peraturan kelas. Kalau keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya adalah saling menghargai. Ya. Contoh yang lain, anak-anak disuruh memasukkan setiap peserta didik harus memasukkan pakaian dalam kelas. Ini adalah peraturan. Sedangkan keyakinan kelasnya adalah disiplin. Ya, disiplin. Setiap peserta didik membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah peraturan. Keyakinan kelasnya adalah kebersihan. Jadi perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas, kalau peraturan itu lebih terperinci, sedangkan keyakinan kelas lebih luas, ya. Ya. Di sini ada beberapa kasus. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa ini? Keyakinan kelasnya apa ini? Yaitu tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain. Ini adalah keyakinan kelas. Selanjutnya, setiap peserta didik hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ini adalah peraturan. Sedangkan keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini adalah peraturan. Sedangkan keyakinan kelas adalah kesehatan. Jadi kalau peraturan itu terperinci Bapak Ibu, sedangkan keyakinan kelas lebih luas dia. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Ini adalah peraturan atau antri, ya, bisa di sini antri. Ya. Di sini adalah keyakinannya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Ini adalah keyakinan kelasnya adalah kesehatan dengan keselamatan. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dengan keamanan. Ya, ini adalah keyakinan kelas yang seharusnya kita lakukan sebelum memulai pembelajaran di kelas. Ya, ini berkenaan dengan segitiga restitusi sebentar yang kita akan bahas. Jadi ditekankan bahwa sebelum kita memulai pembelajaran, kita lakukan kontrak pembelajaran dulu. Salah satunya adalah membuat keyakinan kelas antara guru dengan peserta didik. Itu. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Kita masing-masing merefleksi diri sebagai apa kita di sini kepada peserta didik. Ya.
Di sini ada 5 posisi guru, ya. 5 posisi guru kepada peserta didik. Yang pertama itu adalah penghukum, ya. Penghukum. Yang kedua adalah pembuat terasa bersalah, ya, pembuat terasa bersalah. Lalu yang ketiga sebagai teman. Kita kadang juga memposisikan diri kepada peserta didik itu adalah teman, ya. Lalu pemantau, ya, pemantau. Lalu yang kelima adalah manajer. Yang dicita-citakan sebenarnya adalah manajer. Dalam dunia pendidikan adalah manajer, bukan penghukum, membuat rasa bersalah. Tetapi lebih baik juga di antara kedua ini adalah teman dengan pemantau. Lebih baik lagi antara dua ini adalah manajer. Apa itu penghukum? Kalau penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir peserta didik. Ya. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ini adalah hukuman yang tidak boleh kita lakukan kepada peserta didik. Lalu guru berkata kalau menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Awas ya, rasakan. Ya, ini adalah kata-kata yang termasuk menghukum, ya, dari peserta didik dari guru kepada peserta didik. Maka hasilnya adalah memberontak. Peserta didik itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu hasilnya kalau menghukum. Lalu kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas kalau menghukum. Dan murid pun akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, ini adalah kata-kata yang apabila kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Lalu dampaknya kepada murid adalah mengulangi kesalahan. Ya, kalau menghukum, mengulangi kesalahan. Selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Ya, di sini guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa atau bapak kecewa. Ini adalah kata-kata yang bersifat yang memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya begini, kamu sudah tentu begini. Ibu atau bapak lelah sekali mengatakannya, ya. Lalu hasilnya menyembunyikan atau menyangkal, bisa saja berbohong. Ya. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan mengatakan murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Lalu murid akan berkata, maafkan saya. Ini akan berdampak pada si peserta didik merasa rendah diri, ya, merasa rendah diri. Ya. Ini adalah identitas gagal Bapak Ibu apabila kita memposisikan diri kita sebagai penghukum dengan pembuat rasa bersalah. Ya, ini adalah identitas gagal. Yang lebih baik dari ini adalah identitas sukses. Salah satunya adalah sebagai teman dengan pemantau. Ya. Kalau pemantau adalah menghitung dan mengukur, ya, apa peraturannya. Kalau
guru akan berkata apa peraturannya, ya. Kalau peserta didik itu melanggar, maka dia akan bertanya terlebih dahulu apa peraturannya atau peraturan kelas apa yang dilanggar, ya. Lalu menyesuaikan diri bila diawasi, ya. Bila tidak diawasi. Lalu murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, atau bisa saja berapa halaman yang harus saya tulis. Ya, ini adalah kata-kata dari murid apabila kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Ya, di sini ada beberapa kasus kata-kata, apakah ini termasuk memposisikan guru sebagai penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, atau sebagai manajer. Ya. Saya kecewa sekali denganmu. Ini adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Kamu tidak pernah benar. Kau tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah kata-kata yang memposisikan guru itu sebagai penghukum. Ya. Lalu, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Ini adalah kata-kata yang memposisikan guru itu sebagai teman. Ya. Lalu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah pemantau, memposisikan diri sebagai pemantau. Sedangkan manajer adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, ini adalah memposisikan diri sebagai manajer. Sedangkan kata-kata kamu selalu yang paling terakhir, ya, ini dapat menurunkan percaya diri peserta didik, ya. Ini termasuk memposisikan diri sebagai penghukum. Ya. Jadi ada 5 posisi tadi, yaitu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dengan manajer. Ini adalah 5 posisi yang sebaiknya kita terapkan kepada peserta didik adalah manajer. Tetapi yang paling gagal di antara kelima itu adalah penghukum dengan pembuat rasa bersalah. Itu. Nah, salah satu posisi manajer adalah penerapan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, izinkan saya untuk memutarkan sebuah video yang termasuk segitiga restitusi di dalamnya. Stabilkan identitas, validasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sardiak, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri Saurutan Bukalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Video kali ini adalah penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah saya. Apakah itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan guru sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Terdapat 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya mengubah identitas gagal ke identitas sukses.
Selanjutnya, tahap memvalidasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang nantinya mengubah pemikiran guru dari stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, saya masuk. Duduk. Selamat siang, Gabriela. Apa kabar? Sehat? Siang, kabar baik, sehat Pak. Ya, Gabriela, maafkan Bapak karena mengganggu waktu istirahat Gabriela. Tadi Bapak lihat Gabriela kurang semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Jarang sekali memperhatikan penjelasan Bapak, hanya tidur-tiduran di bangku dan menyandarkan kepala di meja. Iya Pak, saya mohon maaf karena mengantuk sekali jadi kurang memperhatikan penjelasan Bapak. Gabriela, Bapak mengerti. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yakinlah bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Maafkan saya Pak. Bapak maafkan, Gabriela pasti punya alasan mengapa Gabriela mengantuk dan jarang sekali memerhatikan penjelasan Bapak tadi. Saya tidur jam 3 dini hari Pak, karena saya menonton Piala Dunia. Memang seru Piala Dunia kali ini. Kamu boleh menonton Piala Dunia, tapi ingat, perlu istirahat yang cukup untuk mengikuti pembelajaran di sekolah besok. Iya Pak. Gabriela masih ingat tidak? Waktu awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Iya Pak, keyakinan keras bahwa setiap murid akan semangat mengikuti pembelajaran dan bertanggung jawab. Bapak yakin Gabriela dapat memperhatikan keyakinan kelas kita dengan baik. Siap Pak. Jadi menurut Gabriela, solusi buat Gabriela bagaimana supaya bisa semangat dan tidak mengantuk lagi saat pembelajaran di kelas? Saya akan memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat dan tidak akan mengulanginya lagi Pak. Saya juga akan mengatur waktu tidur saya supaya saya bisa menonton Piala Dunia dan tidak mengantuk saat di dalam kelas Pak. Baiklah kalau begitu. Bapak menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok Bapak ingin lihat perkembangannya bagaimana. Baik, terima kasih Pak. Oke, kalau begitu silakan kembali ke kelas. Ya Pak. Setelah menghadap kepada Pak Sardi tadi, saya merasa lega karena beliau tidak marah dan selama membimbing beliau menuntun saya untuk menemukan solusi atas masalah saya. Saya senang dan antusias memperbaiki diri. Terima kasih. Kasus kedua. Seorang siswa yang bernama Yusuf tidak mengerjakan semua tugas selama 1 semester ini. Hanya 6 dari 15 tugas yang diselesaikan Yusuf. Padahal nilai tersebut sangat penting untuk menunjang nilai rapor yang segera dibagikan. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah. Selamat siang Yusuf, apa kabar? Sehat? Ya, kabar baik sehat Pak. Ya, Yusuf, maafkan Bapak mengganggu waktu istirahat Yusuf. Ini berhubungan dengan tugas bahasa Indonesia yang telah Bapak berikan. Dari 15 tugas yang Bapak berikan, baru 6 tugas yang Yusuf bisa kerjakan. Artinya bahwa baru 40% dari tugas yang Bapak berikan diselesaikan oleh Yusuf. Ya Pak, Yusuf mohon maaf karena tidak mengerjakan semua tugas yang Bapak berikan. Bapak mengerti, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tinggal kita mencari solusinya. Iya Pak, Yusuf merasa bersalah dan mengecewakan Bapak, padahal Bapak sudah membuat kesalahan pembelajaran bahasa Indonesia yang memudahkan Yusuf dan teman-teman dari mengerti tentang materi bahasa Indonesia. Maafkan Yusuf Bapak. Yusuf pasti punya alasan mengapa tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia.
Ya Pak, alasan saya tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia karena saya sudah menunda mengerjakan tugas sesuai menjadi tugas rumah. Dan saat sampai di rumah, saya sibuk mengerjakan dan tugasnya tidak selesai dan menumpuk. Adakah solusi supaya Yusuf bisa mengerjakan tugas bahasa Indonesia? Ada Pak, saya harus bisa bagi waktu dengan harus mempunyai motivasi dan semangat yang kuat untuk tetap bisa belajar dan mengerjakan semua tugas secara dengan baik. Yusuf masih ingat tidak? Waktu pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama. Keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati? Ini Pak, keyakinan kelas bahwa setiap murid akan mengerjakan semua tugas bahasa Indonesia tepat waktu. Tidak ada kesulitan bisa menghubungi Pak Sardi atau teman-teman yang lebih mengerti tentang tugas bahasa Indonesia tersebut. Bapak percaya Yusuf dapat memperhatikan keyakinan kelas kita itu dengan baik. Siap Pak. Jadi menurut Yusuf, solusi apa buat Yusuf supaya dapat mengerjakan semua tugas bahasa Indonesia yang Bapak berikan selama ini? Kalau saya diberi kesempatan terus Pak, beri saya waktu untuk mengerjakan semua tugas yang belum ya Pak. Boleh Yusuf, silakan. Kalau mau Yusuf boleh meminta bantuan. Saya tidak akan memintakan Bapak lagi. Oke, kembali ke kelas. Siap, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Yusuf, kelas 11 Hidayat. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Salam dan bahagia. Mari tegakkan hati untuk tergerak, kokohkan diri untuk bergerak, dan cerdaskan pikiran untuk menggerakkan demi maju Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restitusi salah satu bentuk posisi guru sebagai manajer. Intinya di sini restitusi adalah peserta didik membuat kesalahan, bukan kita yang menentukan solusinya, tetapi peserta didik mencari sendiri solusinya bagaimana, tetapi melalui bimbingan atau penuturan dari kita. Ya. Kalau kita sendiri yang memberikan solusi, bisa jadi anak tersebut akan melakukan kesalahan yang sama. Ya. Agar peserta didik tidak melakukan kesalahan yang sama, sebaiknya kita menuntun peserta didik untuk menemukan solusi, tetapi solusi tersebut berasal dari dirinya sendiri. Itu. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah validasi tindakan. Menstabilkan identitas dulu. Ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan dalam mengikuti segitiga restitusi, memposisikan diri kita sebagai manajer. Ya. Di sini ada kata-katanya. Contoh menstabilkan tahap pertama ya, menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah kata-kata yang termasuk menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan. Ya, sehingga kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah kata-kata yang termasuk menstabilkan identitasnya peserta didik. Tidak langsung dimarah-marahin ya, tapi memberikan peserta didik ruang dulu, ya, menenangkan peserta didik. Salah satu contoh katanya lagi adalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh-contoh kata, contoh-contoh kalimat yang termasuk menstabilkan identitas, bagian dari restitusi atau memposisikan diri sebagai manajer. Lalu tahap yang kedua adalah validasi tindakan atau validasi kebutuhan. Ada 5 posisi tadi, yaitu
sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai konsekuensi, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya. Dan yang paling diinginkan dalam dunia pendidikan sekarang ini adalah posisi kita guru sebagai manajer. Salah satu manajer di sini langkah-langkahnya adalah menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan keyakinan, menanyakan keyakinan. Ini adalah 3 tahapan. Itu saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, men-share pengetahuan atau materi yang telah kami dapatkan dalam penggerak. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ini tugasnya guru BK, ya. Tetapi sebenarnya kita semua bisa melakukan hal ini apabila kasus tersebut berada di kelas kita, ya. Yaitu menindaki peserta didik, ya, dan memposisikan diri kita sebagai manajer. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus. Jadi terima kasih atas. Berikut ini dokumentasi bagian kedua, mengimplementasikan budaya positif di kelas. Selamat pagi semua. Apa kabar? Ya, mana semangatnya? Ya, tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. Sebuah keyakinan kelas mengawali pertemuan kita. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kita taati, harus kita patuhi dalam mengikuti pembelajaran 1 semester ke depan. Kenapa yang bisa dituliskan? Kita harus persiapkan supaya proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik, dengan lancar. Berikut ini adalah testimoni dari kepala sekolah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sulfianus SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanduk Kalua. Setelah saya menyimak modul 1.4 yang telah dipresentasikan oleh Bapak Sardiat SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, saya sangat terinspirasi dan juga sekaligus memberikan edukasi kepada kami tentang pentingnya budaya positif untuk dapat diterapkan kepada peserta didik kami, terutama mengenai kedisiplinan dalam belajar. Dan melalui kesempatan ini juga saya sangat berterima kasih kepada Bapak Sardiat yang telah berbagi pengetahuan mengenai budaya positif ini kepada rekan-rekan guru di sekolah yang seyogianya dapat diaplikasikan kepada peserta didik kami. Semoga budaya positif ini dapat mengubah karakter siswa kami. Salam dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Salam dan bahagia. Mari pekakan hati untuk tergerak, kokohkan diri untuk bergerak, dan cerdaskan pikiran untuk menggerakkan demi maju Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.